Bayangin kamu tinggal di sebuah desa yang sepi, jauh dari keramaian, dingin, very intimate, dan tiba-tiba satu pagi kamu bangun, terus kamu dituduh sebagai penyihir. Tapi anehnya satu desa percaya kalau kamu memang penyihir. Hai, it's Stephanie for Doorstep. Hari ini kita akan bahas soal Salem Witch Trials, pembantaian manusia paling mengerikan dalam sejarah. Jadi cerita ini dimulai tahun 1692, udah berabad-abad yang lalu. Dimana sekelompok gadis-gadis muda di Salem ini, mereka tiba-tiba berperilaku aneh. Mereka kayak kejang-kejang, entah mungkin tremor, pokoknya tingkahnya aneh dan sangat-sangat mengkhawatirkan. Ada yang berteriak-teriak gak jelas, ada juga yang bilang kalau mereka ngelihat sosok yang cuma mereka doang yang bisa lihat, dilihat sama orang-orang tuanya atau orang-orang yang lain gak kelihatan, gak ada apa-apa. Tapi mereka kekeh kalau ada sosok tak kasat mata yang mereka lihat. Walaupun saat itu mungkin teknologi medis belum secanggih sekarang, tapi kan dokter udah ada lah ya, dokter atau apalah nama sejenisnya udah ada saat itu, dan mereka tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa menemukan apa penyakit yang sebenarnya menyerang gadis-gadis muda ini secara bersamaan. Jadi satu-satunya penjelasan di tahun segitu pastinya adalah sihir. Dan sejak hari itu keadaan di desa Salem di Massachusetts berubah drastis. Jadi gadis-gadis yang tadi mulai kayak sering teriak-teriak randomly shouting itu, mereka mulai menyebutkan sebuah nama yang ternyata merujuk kepada seseorang yang dianggap berbeda, yaitu seorang budak dari Karibia bernama Tituba. Tituba nih ya namanya juga dia seorang budak dari Karibia, dia dianggap tidak sesuai dengan masyarakat di situ, jadi pasti dia hidup sangat-sangat under pressure atau dalam tekanan. Tapi ketika akhirnya dia ditanya soal itu, dia mengakui, tapi dia bilang kalau dia bukan satu-satunya penyihir yang ada di desa itu. Makin gegerlah seisi desa karena kayak sejak kapan di sini ada penyihir yang lain? Atau mungkin kayak sejak kapan di sini ada penyihir, apalagi pasti bilang banyak penyihir, kayak sejak kapan gitu. Makanya akhirnya seisi kampung, seisi desa itu benar-benar jadi geger banget saat itu. Jadi setelah pengakuannya si Tituba ini, akhirnya mulai banyak nih tuduhan massal kemana-mana. Jadi kayak orang tuh tiap ngelihat, kayak nih orang aneh nih, jangan-jangan dia penyihir nih, atau nih orang kayaknya beda nih, jangan-jangan dia the witch atau the other witch. Jadi kayak siapapun bisa dituduh gitu loh, tetangga, keluarga, teman, semua bisa saling kayak dituduh, kamu penyihir juga ya kayak si Tituba ya gitu. Padahal nggak ada juga bukti nyata, jadi orang kayak boleh randomly pointing ke siapapun, apalagi mungkin yang berelasi kali ya sama si Tituba ini, dan menuduh mereka juga adalah witch sama seperti Tituba. Bahkan ada istilah spectral evidence di mana kita boleh menuduh seseorang hanya karena kita melihat roh mereka menyakiti orang lain, which is even weirder. Dan naasnya itu dianggap cukup atau dianggap valid untuk membuat seseorang dijatuhi hukuman. Ini sedih dan mengerikan banget sih pasti. Karena oke, Tituba was a witch, but what about the other? Jadi pengadilan pun dimulai. Kebayang gak sih orang bisa nuduh sembarangan? Jadi kebayang berapa banyak orang yang menuduh based on kayaknya saya lihat deh gitu. Pengadilan pasti kan kayak meriah banget kan. Malah katanya tuh kalau mengakui sebagai penyihir, anehnya boleh dibiarin hidup, tapi justru yang nggak ngaku ini yang katanya malah dieksekusi atau dihukum. Salah satu korban yang paling terkenalnya adalah Bridget Bishop. Dia adalah orang pertama yang menerima eksekusi karena tidak mengakui bahwa dia adalah seorang penyihir. Kalau tadi Bridget Bishop adalah yang pertama, maka trial paling mengerikan adalah trial milik Giles Corey. Dia nggak ngaku, tapi dia juga tidak menyangkal bahwa dia adalah seorang penyihir. Akhirnya sebagai hukumannya dia ditekan dengan batu yang berukuran besar banget. Gimana ya, kayak dipres terus sampai akhirnya lama-lama ya dia meninggal. Dan kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah or wait. Dan dalam waktu kurang dari setahun gara-gara perkara spectral evidence ini, sekitar 200 orang terlibat atau akhirnya diseret ke pengadilan. 20 diantaranya dieksekusi mati. Dan sisanya ada juga yang masih mendekam di penjara. Bagian paling menyedihkan atau naasnya yang even lebih nggak masuk akal, nonsens banget adalah tidak ada juga bukti yang bisa sebetulnya menyeret mereka untuk sampai masuk ke pengadilan atau penjara atau bahkan dieksekusi mati. Bahkan mungkin sebagian dari mereka tidak bersalah sama sekali. Akhirnya kan kita semua kembali ke sebuah pertanyaan, kenapa ini semua bisa terjadi. Yang pertama adalah katanya ini merupakan ketakutan berlebih, sangat-sangat ketakutan manusia terhadap setan
yang juga ada dalam kepercayaan Puritan. Terus ada juga yang bilang kalau ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan konflik sosial dan juga dendam pribadi yang akhirnya dibakar dan dibesar-besarkan sampai akhirnya melibatkan banyak orang dan akhirnya dianggap gimana ya, kalau kita ngelihat sesuatu yang sebetulnya salah tapi dinormalkan pelan-pelan, lama-lama hal yang kita anggap salah ini akan mulai terasa seperti biasa aja atau jadi malah nggak terlalu salah hanya karena banyak orang yang menormalkan itu. Mungkin itu juga yang terjadi saat itu di Selm kali ya, karena 1-2 orang udah menganggap nggak apa-apa, gue yakin banget kok kalau misalnya orang itu ngelakuin itu ke si yang A itu sana, jadi gue yakin banget dia ini. Nah akhirnya orang-orang tuh mungkin tadinya ada yang bilang kita nggak bisa menuduh orang kayak gitu, tapi karena semakin banyak orang yang melakukan itu, akhirnya tidak mempercayai hal itu justru jadi sesuatu yang aneh, tipikal penyimpangan pada umumnya. Tapi ada juga yang menyebut bahwa ini merupakan typical behavior dari sebuah lingkungan yang keras dan lingkungan yang tidak mudah untuk hidup, untuk bertahan hidup. Dan juga ada yang bilang kalau ini merupakan bisa jadi juga adalah efek keracunan jamur yang menimbulkan halusinasi massal. Tapi kayaknya nggak pernah benar-benar ada closure yang jelas tentang Salem Witch Trials, dimana akhirnya ya udah orang-orang dihakimi menurut kayaknya dari orang lain. Mungkin ada yang tidak bersalah karena mau gimana, masa mau bilang dirinya adalah penyihir kalau dia bukan penyihir gimana. Tapi ketika dia nggak ngakuin atau dia menyangkal itu, dia malah bisa dieksekusi. Dan cara eksekusinya itu loh bener-bener nonsense. Dan setelah tahun berjalan, tahun berganti, akhirnya pengadilan pun mengakui kesalahan mereka dan mengakui bahwa tragedi saat itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dibiarkan terjadi lagi, sebuah pelanggaran besar, sebuah noda bagi hukum yang berlaku di daerah tersebut. Dan mereka membersihkan nama-nama korban atau menyatakan bahwa nama-nama korban yang tadinya masuk ke dalam daftar orang-orang yang perlu diseret ke pengadilan atau bahkan dieksekusi, ini dibersihkan namanya dan dinyatakan tidak bersalah. But what for? Dan yang paling menarik untuk dibahas di sini menurutku adalah betapa ketakutan dalam diri manusia itu bisa membuat manusia ini tuh kayak bertindak atau berpikir bahkan melakukan hal-hal yang kayak di luar nalar gitu loh. Padahal mungkin base pertamanya adalah karena ketakutan, base pertamanya adalah karena serem, tapi akhirnya jadi kemana-mana. Karena ya mungkin akhirnya benar bahwa ketakutan itu bisa menguasai seseorang dan bisa membuat orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Mungkin kalau dia nggak lagi dalam kondisi under pressure takut, mungkin dia nggak akan ngelakuin hal kayak gitu karena memang itu nonsense gitu loh. Tapi karena hal itu mencekam saat itu, membuat semua orang takut, rasanya kayak nyata, rasanya kayak valid, udah nggak ada lagi sisa untuk berpikir jernih. Dan akhirnya hal-hal seperti tadi yang sebetulnya jelas-jelas adalah penyimpangan hukum dinormalkan atau bahkan disahkan secara hukum. What do you guys think about this story? Mungkin ini bukan pertama kalinya kalian mengkonsumsi informasi tentang ini, tapi kalau aku pribadi lebih melihat ini sebagai efek berkepanjangan dari ketakutan yang tidak dihandle sebagaimana mestinya. Dan pastinya saat itu teknologi belum banyak, teknologi belum ada, jadi orang lebih mudah percaya kepada hal-hal yang tidak kasat mata daripada hal-hal yang mungkin masih bisa dikaji. Kalau sekarang kan orang dibilang dikit-dikit mistis kayak udahlah tahun udah segini, tapi mungkin tahun segitu it was the only thing makes sense mungkin. Anyway, what do you guys think about this? Kalau kalian hidup di Salem, kalian ditarik ke trial dan diminta untuk ditanya kalian tuh witch atau bukan dengan konsekuensi eksekusi mati, kalian pilih hidup menjadi witch atau sekalipun kalian bukan witch, atau kalian milih untuk let's just end it. Anyway, thank you udah nonton sampai habis. Terima kasih buat yang udah kasih saran juga untuk tema ini. Dan kalau kalian punya requestan lain untuk apa yang mau dibahas, please tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa reach me out lewat platform-platform yang lain. I would love to see you there. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. I'll see you next time. Take care. Bye-bye.